final assembly line. Jadi di final assembly line ini kita dibagi per termin juga. Satu pesawat sebelah sana misalkan lihat sini. Insyaallah Indonesia Mana akan pesawat? maju. Pesawat mana ya? Pesawat mana? Bagus. Di prototipe pertama Gatot Kaca yang sudah dikirimkan ke Museum Dirgantara yang berada di Jogja. Bagus. Dan ini adalah Skok Galet, di mana pesawat Mana ini pesawat, apabila mana first pesawat, flight ya? ataupun terbang perdana ataupun. Baik, ketemu lagi dengan saya di sini hanya di program Factory Tour Edutainment PT Dirgantara Indonesia. Barangkali sebelumnya ada yang sudah mengetahui tentang PT Dirgantara Indonesia? Belum? Alhamdulillah. Ada yang sudah mengetahui tentang IPTN? Sudah? Alhamdulillah. Atau ada yang sudah kenal dengan yang namanya Baharudin Yusuf Habibie? Orang mana? Baik, kita akan menelusuri seperti apa PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan yang bergelut ataupun di bidang industri pesawat terbang atau pabrik pesawat terbang. Bagaimana kita fokus membuat atau membuat pesawat terbang baik hasil karya murni 100% bangsa Indonesia ataupun kerjasama dengan pihak luar. Mungkin pada awalnya adalah PT Dirgantara Indonesia berasal dari kata Nurtanio yang diambil dari tokoh seorang pilot pada zamannya, yaitu yang bernama Nurtanio Tinggoa di Suryo. Jadi beliau adalah tokoh pilot yang penasaran dengan bentuknya pesawat terbang seperti apa. Jadi beliau preteli dan terbentuklah menjadi hanggar kecil yang bernama awalnya Nurtanio dan berkembang menjadi industri pesawat terbang Nusantara IPTN dipimpin oleh Baharudin Yusuf Habibie. Jadi pada awalnya Nurtanio berkembang kepada IPTN yang sudah di zamannya IPTN sudah melahirkan atau memproduksi dua prototipe, satu prototipe atau dua prototipe, karena membuat pesawat terbang adalah harus dua prototipe dengan satu buah jenis pesawat terbang, yaitu pesawat N250. Ada yang pernah dengar pesawat N250? Yang diberi nama Gatot Kaca dan Kerincing Wesi. Yang sekarang mungkin tinggal Kerincing Wesi, yang Gatot Kaca kita sudah kirim ke Museum Dirgantara yang berada di Yogyakarta. Nah, seiring berjalannya atau berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi, kita beralih menjadi PT Dirgantara Indonesia yang sampai sekarang saat ini, yang alhamdulillah sudah menghasilkan dua pesawat kedua hasil karya anak bangsa 100%, yaitu pesawat N219 dengan penamaan N219 Nurtanio 2 engine 19 penumpang. Bahkan yang N250 pun Nurtanio 2 engine 50 penumpang. CN235 Kasa Nurtanio 2 engine 35 penumpang. Jadi itu masih kerjasama. Itu adalah penamaan dari pesawat terbang. Kita fokus ke sebelah kiri, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Ini adalah khusus kita datangkan namanya material import yang kita datangkan ke sini dan kita kolek dan kita kumpulkan di sini semuanya. Semua jenis-jenis material ada di dalam sini, mulai dari lembaran logam, metal ataupun non metal, lembaran sheet ataupun block, rod, triangle, actual angle, square, semua kita berasal dari situ. Bahan baku dari material pesawat terbang. Nah, setelah itu dengan proses sesuai dengan permintaan request, permintaan dari proses, kita tempat di sini. Jadi di sini adalah pabrikasinya. Dari ujung sana ke sini adalah pabrikasi, di mana kita membuat semua part pesawat kita buat di sini. Kita ambil contoh membuat part pesawat ataupun kita ambil contoh pembuatan motor. Mulai dari bautnya, mulai dari rangkanya, kabel selingnya, kabel-kabelnya, ataupun persenelan gigi-giginya di dalam, itu semua kita yang bikin di sini. Setelah dibikin dan dioperasikan dan di-forming oleh operator, finishing, di-marking, dan setelah itu dikirimlah ke hanggar berikutnya, yaitu sub ataupun final assembly line, di mana di sana akan kita rakit. Kita akan gabungkan semua part-part yang kita buat di pabrikasi menjadi pesawat terbang. Kita bagi dua hanggar. Yang satu rotary wing, yang satu fixed wing. Rotary wing untuk pesawat sayap yang berputar, yaitu helikopter, dan untuk fixed wing adalah sayap yang tetap, alias pesawat
Nah, oke, kita lihat nanti seperti apa penggabungan ataupun pengesian atau pengaplikasian seperti apa perakitan dari pesawat terbang. Perakitan pesawat terbang seperti kita membuat Lego. Ada yang pernah main Lego ya? Adik-adik ada yang pernah main Lego ya? Seperti membuat Lego dari yang barang-barang kecil sampai yang terbesar sekalipun kita gabungin semuanya. Kita bakal intip sedikit di sini bagaimana cara perakitan dan penggabungannya ya. Kita lihat. Pesawat di sini, lihat ya. Kita ambil contoh, ini adalah bagian center fuselage yang terdekat ini. Ini adalah bagian center fuselage di bagian sayap atasnya. Nah, ini adalah terdiri dari beberapa item atau part dari pesawat terbang. Mulai dari aileron yang bentuk ada lubang-lubangnya, mulai dari profil T, profil C, profil Z, itu semua kita gabungin dengan skin-skin dan struktur-struktur yang lainnya. Bisa dilihat mungkin dari seperti bedug lebaran yang gaban, nah itu segini gitu. Nah, itu adalah bagian dari center fuselage atau bagian badan tengah. Itu terdiri dari, jadi satu pesawat itu bisa terdiri dari beribu-ribu part yang kita gabungkan. Ini pada awalnya. Jadi bisa dibayangkan dari mulai struktur kaki-kaki ataupun tulang-tulangnya kita gabungkan by repeating. Tidak diperbolehkan menggunakan lasan atau welding untuk bagian badan pesawat. Semua by repeating. Paku ripet, Kang. Paku ripet. Jadi paku ripet adalah paku yang kita tekan dengan mesin gun, itu menjadi dia menjepit. Itu adalah paku ripet. Awas jatuh, Teh, Kang, di atas. Boleh turun, Dek. Oke, mohon maaf ya. Nah, setelah di sana terjadi, misalkan kepala, badan, dan buntut sudah teraplikasikan atau terakit, digabungkan menjadi satu pesawat terbang dan bergeser ke hambar berikutnya. Ini adalah final assembly line. Jadi di final assembly line ini kita dibagi per termin juga. Satu pesawat sebelah sana misalkan untuk pemasangan sayap, bergeser kembali ke sini untuk pemasangan bagian hidung radarnya, bergeser lagi di sini avionik, interior, perkabelan, listrikan, semua kita pasang di sini. Mulai dari mesin, landing gear atau roda dan sejenisnya, interior, semua kita finishing di sini sampai titik finish yang berada di termin terakhir ini sebelum di cat. Jadi setelah beres semua, sebelum dikirim itu dites terlebih dahulu dengan menggunakan cat yang berwarna green plain seperti itu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Jadi jangan heran apabila di atas menemukan pesawat yang berwarna hijau seperti yang di sana, itu masih dalam keadaan tes terbang. Nah, setelah jadi, masuk ke cat, barulah siap-siap untuk dikirim. Nah, ini adalah pesanan dari CNC212, hasil kerjasama Nurtanio dengan KASA. 2 engine, 12 penumpang, pesanan dari negara Thailand. Ini pesanan Thailand, kita punya 6 pesanan Thailand. Yang satu kita sudah dikirim per Juli kemarin. Insya Allah yang kedua ini kita bakal kirim per Desember. Yang di belakang adalah CN235, hasil kerjasama dari KASA dengan Nurtanio, KASA Spanyol, kepunyaan dari TNI Angkatan Laut. Oh, pesawatnya banyak. Di satu sisi kita bisa membuat pesawat terbang, tapi kita pun mampu menservis pesawat terbang yang bahkan bukan buatan kita, seperti Boeing. Seperti Boeing itu bukan produk kita, tapi kita mampu memaintain dan menservis pesawat Boeing tersebut. Jadi kita pun punya aircraft services, di mana kita sudah mampu bisa menservis pesawat walaupun bukan produk kita. Ini adalah Boeing. Jadi mungkin bisa dilihat bersama-sama, di sini ada pesawat Boeing. Wah, bagus. Kepemilikan maskapai Blackstone Airlines, tapi dipergunakan untuk kargo. Ini dipergunakan untuk kargo. Kedua ini dipergunakan untuk kargo. Kita mampu memaintain atau menservis pesawat yang mampir ke kita untuk dirawat, untuk diservis. Tepuk tangan dong untuk PT Dirgantara Indonesia, bahwa PT Dirgantara Indonesia walaupun awalnya tidak banyak orang yang mengetahui, tapi inilah hasil karya PT Dirgantara Indonesia. Apabila Indonesia lebih membuka mata, mungkin alangkah lebih baiknya Indonesia lebih mencintai produk dalam negeri. Insya Allah Indonesia Mana akan pesawat? maju. Pesawat mana, Pak?
Pesawat mana? Oh itu bagus ya. Boleh apabila yang mempunyai IG boleh diupload saja keberadaan PT Dirgantara Indonesia. Tapi mungkin saya akan lebih mencegah apabila yang masuk pabrikasi, karena di pabrikasi adalah disitulah rahasia pembuatan pesawat terbang. Jadi kita tidak bisa mempublikasikan untuk yang berada di area pabrikasi. Nah, yang sempat saya ceritakan adalah pesawat pertama hasil karya murni 100% IPTN atau PT Dirgantara Indonesia pada saat ini adalah N250. Boleh kita saksikan bersama-sama, ini adalah pesawat pertama buatan PT Dirgantara Indonesia di era zamannya IPTN. Bangga 100% hasil karya anak bangsa dalam negeri yaitu Indonesia. Ini adalah pesawatnya. Prototipe kedua Kerincing Wesi, prototipe pertama Gatot Kaca yang sudah dikirimkan ke Museum Dirgantara yang berada di Jogja. Bagus. Dan ini adalah Sokogalet, di mana pesawat ini apabila first flight ataupun terbang perdana ataupun test flight ini selalu menyertai. Jadi pesawat ini seperti Romeo and Juliet, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi tidak bisa terpisahkan. Jadi ini kalau pesawat terbang perdana ini selalu harus mengiringi. Pesawat inilah yang mengiringi N250 terbang perdana ketika setelah dibangun. Dan sebagai informasi ada di sana adalah PTTA, pesawat terbang tanpa awak, atau yang bisa dibilang dengan drone. Jadi ini dikendalikan dari darat dengan jarak 250 km. Kita akan foto-foto di sini. Ya. Silakan kita turun, kita akan foto di sini. Kita akan bareng-bareng berfoto bersama dengan putra putri cinta. Silakan untuk turun untuk. Baik, kita akan lanjut ke destinasi berikutnya. Tujuan kami akan memperlihatkan hanggar helikopter, ya, di mana kita sudah sebetulnya kemarin kita sudah mendeliver 8 helikopter seri H225M yang mungkin kita bisa dibilang atau lebih dikenal dengan Super Puma. Jadi kita sudah kirim 8 unit ke ATS atau di Atang Senjaya Bogor kemarin. Jadi kami pun baru pulang karena kemarin acara harusnya ada seremonial, dan berhubung ada tragedi kejatuhan pesawat di Jawa Timur, seremonial harus terpaksa atas arahan dari Pak Menhan harus diundur. Baik, kita lihat ke sini, nanti di dalam sini ada nah, mana helikopternya? wow, ini adalah pesawat NC212 Nurtanio Kasa 2 engine 12 penumpang, pesanan dari Filipina. Ini kepemilikan Filipina yang kita produksi, tentunya yang akan kita deliver insya Allah mudah-mudahan per Desember sekarang juga. Nah, dilihat mungkin ada tipe Super Puma di sebelah sana yang warna merah putih. Itu adalah helikopter kepresidenannya Republik Indonesia, siapapun yang menjabat. Nah, jadi itu adalah pesawatnya VIP untuk kepresidenan Republik Indonesia, siapapun yang menjabat. 2 pesawat, yang satu mobile, yang satu kita maintain di sini. Nah, ini adalah hanggar dari paint shop, di mana paint adalah cat, shop adalah toko, jadi toko cat. Kebetulan kalau Jongko Sabtu tarutup biasanya, itu tutup jadi. Tapi itu adalah hanggar untuk cat pesawat secara utuh. Apabila sudah test flight, sudah mendapat sertifikasi, barulah kita masuk ke operasi atau proses di painting untuk secara keseluruhan. Setelah itu dicek kembali dan langsung sebelum dikirim final inspection. Nah, disinilah letak kemarin kita 8 unit versi Super Puma yang sudah kita deliver kemarin ke Atang Sanjaya, dan ini tinggal tersisa 2 Panther kepemilikan dari TNI Angkatan Laut yang dipercaya kita untuk memodifikasi atau memasang sonar yang di bawah badan dari helikopter tersebut. Untuk sonar sendiri berfungsi untuk mendeteksi kapal selam yang berada di dalam
laut, walaupun di kedalaman berapapun ini bakal ketahuan oleh sonar. Ini kepemilikan dari TNI Angkatan Laut, kebetulan dipercayakan ke kita untuk dikembangkan menjadi dipasang atau dipasangkan sonar. Dan kita akan lihat seperti apa kandangnya pesawat kedua hasil karya 100% PT Dirgantara Indonesia. Setelah N250 ada pesawat N219, kami hadir untuk negeri. Inilah hasil karya 100% kedua setelah N250, pesawat karya anak bangsa PT Dirgantara Indonesia, Made in Bandung N219. Kita membangun dua prototipe. Prototipe pertama adalah sudah diberikan nama oleh Bapak Joko Widodo dengan nama Nurtanio. Untuk prototipe kedua kita persiapan akan terbang menuju ke Aceh ataupun ke yang lainnya. Kita sedang persiapkan di delivery center. Ini adalah prototipe pertama dari pesawat N219. Boleh silakan untuk berfoto, tapi mohon izin untuk tidak bisa turun. Tapi silakan untuk diabadikan untuk berfoto bersama dengan pesawat kebanggaan kita kedua. Setelah N250 adalah pesawat N219 Nurtanio 2 engine 19 penumpang. Oh, udah. Ini berkemampuan mendarat dan terbang hanya berjarak sekitar 800 meter saja. Sudah bisa terbang dan mendarat. Jadi tidak perlu landasan yang panjang. Dan bahkan treknya pun tidak perlu harus aspal rata. Ini bisa mendarat di darat. Ini bisa mendarat di rerumputan. Di tanah datar pun asal keras ini bisa. Dan kita sedang mengembangkan pesawat N219 ini menjadi versi amfibi. Bisa mendarat di darat dan bisa mendarat di permukaan air. Insya Allah kita kedepannya bakal upgrade ataupun kembangkan menjadi pesawat N219 versi amfibi. Amfibi. Udah. Baik, kita lihat sini. Ini adalah alat untuk mengecek kekuatan sayap. Dikarenakan kenapa? Sayap pesawat harus selalu membentang, tidak pernah istirahat. Sok cobi ibu-ibu kia 5 jam weh. Cantik. Tak ayah nih pesawat kia. Nah inilah alat uji tes pesawat nih, sayap nih. Jadi ditempa ditekan oleh kekuatan yang sudah ditentukan. Nanti apakah ada defect ataupun efeknya seperti apa? Apakah dia langsung melenoi atau tidak? Nah itu harus terlihat di sini nantinya. Melenoi. Udah kita. Nah ini jadi setiap gedung-gedung di PT Dirgantara Indonesia itu semua kita kolek, kita kumpulkan. Misalkan ini bagian gedung pusat teknologi. Jadi ini semua teknologinya semua di sini. Mulai dari desainnya, mulai dari engineeringnya, mulai dari plannernya, mulai dari per-IT-annya, mulai dari persistemannya, semua dikumpulkan di sini. Semua mereka berpikir bagaimana cara membentuk pesawat terbang dan membuat barang membentuk itu harus diapakan, ini mereka yang berpikir di sini. Jadi kadang-kadang gara lutu ini dikirakan dia enggak, tapi di sini semua mereka berkolaborasi untuk menghasilkan satu bentuk pesawat terbang sehingga menjadi pesawat terbang yang aerodinamis tentunya. Nah ini adalah gedung pusat pendidikan dan latihan Pusdiklat, di mana karyawan baru ataupun karyawan yang akan jenjang karir menuju jenjang karir berikutnya ataupun yang akan menuju ke luar negeri, sebelum pergi ke luar negeri ini dididik dulu di sini. Dan bahkan untuk para pelajar seperti kuliah dan SMA, untuk PKL insya Allah saya akan arahkan ke sini. Siapa yang mau jadi pilot? Soalnya ada yang pakai baju pilot ya. Kita bakal masuk ke dalam pesawat nantinya ya. Ini pesawat kami hadirkan di gedung sales mock-up, di mana pesawat ini pernah terbang dan pernah digunakan oleh TNI kita. Loading kendaraan dan ataupun drop barang adalah CN235. Dan kami hadirkan model-model seluruh pesawat terbang hasil karya, baik yang murni dan
Ya tapi. Ayo. Masuk. Hop, masuk katanya. Masuk. Adapun pintu yang belakang adalah pintu yang sangat luas. Ada juga ada indikatif yang warna pesawat mengarahkan kedua sisi kiri. Informasikan juga bahwa saat ini ketika Indonesia memproduksi dan mengeluarkan pesawat Artinya ayo Fatia jadi pilot ini putar putar udah yuk. Saat ini untuk kata program pesawat Cessna 350 kita awali dengan penerbangan pesawat 19 penumpang terlebih dahulu. Dan pesawat N211 ini adalah sebagai pesawat yang saat ini masih kepada program strategik nasional pemerintah, sehingga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Ayo Kami informasikan kepada ayah bunda dan adik-adik waktu di ruangan ini segera berakhir. ayo Kami perkenalkan ayah bunda dan adik-adik untuk bisa menaiki unit-unit bisnya kembali. mana pesawatnya Fatia? Ya udah.